wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaihi ni'amahu dhahiratan wa batinah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu harus bisa merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu telah begitu sempurna, baik yang lahir maupun yang batin, sehingga kita bisa untuk beraktivitas, kita masih bisa untuk melakukan apa yang kita ingini, apa yang kita ingini, iradatina, keinginan kita. Pengen budal nang masjid, sikil kena dilangkah nih, gitu, sampai tekan masjid. Karena ada orang yang keinginannya ke masjid kuat tapi nggak bisa melangkah, sikile gak kena digawe melangkah. Ono sing sikile kena gawe melangkah, atine gak kepingin nang masjid. Maka kita bersyukur masih diberi anugerah langkah kaki kita ringan menuju rumah Allah, bersilaturahim dengan Allah, rukuk dan sujud, berbisik, bercengkerama dengan Allah, membuktikan bahwa kita adalah hamba pengabdi setianya. Mudah-mudahan seiring dengan pengabdian itu kita senantiasa dilimpahi maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu mengkaitkan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita dengan apa yang ada pada diri beliau sebagai uswah panutan kita. Saiso-isone ngelakoni urip kaya uripe Kanjeng Nabi, ya, saiso-isone, ya, sak mampu-mampune, ya. Karena memang tidak gampang untuk meniru kehidupan Rasulullah itu. Selain kita sudah jauh dari zaman kehidupan beliau dan tidak pernah ketemu dengan beliau, dunia ini begitu menggoda, ya. Dunia ini tampil di hadapan kita menjadi sesuatu yang sangat indah, luar biasa, yang apabila hati kita tidak punya iman dengan Allah dan dengan hari akhir, rasanya sulit untuk mengabaikannya. Iman nek gak melok umume apike donya ki mau. Ya. Karenanya hanya orang-orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir yang bisa menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai panutan yang
terbaik, uswah yang terbagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lama memang saya tidak ada di tengah panjenengan. Dan ternyata banyak juga kawan-kawan yang telah pergi mendahului saya. Ya. Pak Nugroho berangkat, Pak Masrum budal, Pak Idris Pak Idris pindah, terakhir Pak Ibnu. Nah kalau Pak Ibnu itu kan sudah sepuh. Ya, jadi yang membuat kita itu menjadi nek cara wong duwe ati ngono rada gelo. Isek nom-nom. Nek sing sepuh-sepuh ngono biasa wis tuwek ae kok berarti wis waya istirahat ngono kadang-kadang. Tapi ngapunten, ternyata kematian itu tidak urut seperti baris umurnya tadi itu enggak. Saya dibina sehat 6 hari itu Masya Allah. Hampir tiap 2 jam itu suara tangis itu pecah di ruang-ruang itu. Kiri kanan saya itu juga semua sudah pakai oksigen. Malam-malam lepas ini tawarik darahnya, subhanallah. Ketika ditanya nggak sadar. Jadi ketika gitu tadi nggak sadar. Jadi saya seolah diberi pengajaran oleh Allah bahwa betapa ringkihnya, ya, apa yang ada pada dirimu itu tidak hanya fisikmu, tapi rohanimu, jiwamu. Ya. Betapa lemah untuk menghadapi kekuatan Tuhan yang ada di semesta ini. Lah ngono barang wis waras koyok-koyoke kok ya. Kilo. Ya Allah. Ternyata orang sakit itu mendekatkan diri kepada Allah dari sisi hati itu lebih kuat. Ya. Lebih kuat timbangannya wong sing gak loro. Tapi kanggone wong sing imane wis mantap, sakit dan sehat itu bukan suatu hal yang berpengaruh. Tetapi kedekatan itu karena memang kecintaan. Kecintaan itu kalau sudah tumbuh di dalam hati, tidak bisa diganti dengan yang lain, tidak bisa. Ya. Maka ada riwayat bahwa ada orang Badui ya, melakukan amal ibadah yang salah, keliru. Ya. Pada waktu tawaf itu yang dibaca, yang terucap dari lisannya itu menurut pendengaran kebanyakan orang itu bukan menyebut asma Allah, ya, bukan berzikir pada Allah. Soal kerungune ya kayuku ya kayumu, kayuku ya kayumu. Jadi terdengarnya itu sesuatu yang tidak terkait dengan imani dia. Padahal itu ekspresi imannya dia kepada Tuhannya yang maha hidup, yang menegakkan. Ya Hayyu, ya Qayyum. Tapi karena lahjahnya tidak benar ya jadinya ya Kayu, ya Qayyum. Ya Kayyuku, ya Qayyumu jadinya. Nah, para sahabat geridu karena ada orang kok ibadahnya begitu, berarti itu orang yang melecehkan kepada Allah. Di Baitullah kok ngono. Akhirnya didengarkan sampai pada akhirnya, oh ya benar. Maka ditahanlah orang ini. Nah, setelah ditahan, yang nahan Kanjeng Nabi dipegang. Nah, barang dipegang, diinterogasi, diseneni,
Dia jawabnya begini, nanti kamu akan aku adukan kepada kekasihku, pembelaku. Nabi nanya, siapa pembelamu? Dia mengatakan, Muhammad utusan Allah. Coba, Nabi Dewi sing nyekel, sing dicekel ngomong, tak adukan nanti kepada kekasihku, Muhammad utusan Allah. Ditakoni, kowe tahu ketemu Muhammad? Ya itu karena saya nggak pernah ketemu ini, makanya saya nyari ini. Ya toh? Akhirnya Nabi mengatakan, apa betul kau cinta kepada Muhammad? Iya. Apa betul begini caramu cinta kepada Muhammad? Ya karena saya nggak tahu lagi, harus saya buktikan dengan apa? Ya begini ini cara saya. Maka kemudian Nabi mengatakan, Al-Habib wal-Mahbub fil Jannah. Jadi orang yang mencintai dan yang dicintai sama-sama akan berada di surga. Aku adalah Muhammad yang kau cari. Nah, di situ kemudian terjadi keharuan yang luar biasa. Jadi awak dhewe kadang-kala di dalam beragama itu nek ketok beda sithik wis rasane kok duduk dulur dhewe. Padahal Kanjeng Nabi itu Masya Allah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, begitu penyantun, penyinta, penyayang, pengasih ya, kepada umat ini. Jadi umpama oleh beban hidup umatnya itu dipikul sendiri gitu, dipikul oleh Kanjeng Nabi ya, biar umat itu bisa merasa bahagia. Lah golek pemimpin sing kaya ngono ya angel. Ya. Nah, karena itu hidup akan terasa indah dan tidak begitu terpengaruh oleh apa saja yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita yang dijadikan oleh setan untuk menjerumuskan kita, mengihwa, membelokkan dan mentadlil, menyesatkan dari tujuan hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ainal mafar, inni dhahibun ila rabbi gitu. Maka Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita. Misalkan dalam surat Luqman surat 31 ya, pada ayat yang ke 23 misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ya, wa ila Allahi aqibatul umur. Waman, dan siapa orang yuslim yang ia telah menyerahkan dirinya, yuslim aslam, berserah diri, memasrahkan, wajhahu, wajahnya, wajah-wajahnya itu diserahkan ilallahi, kepada Allah. Orang yang bisa bertawajuh, mengarahkan pandangan wajahnya itu tertuju hanya kepada Allah ya, noleh nandi wae iku sing ketoleh iku Gusti Allah. Nganan ngene iki ketok Pak Andi, dudu Pak Andi iki karya besar Allah. Walaupun sudah semakin tua tapi tetap aja suaranya ungkul misalkan ya, kung misalkan. Nah, ini adalah karya Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Lihat itu anak kecil, lihat ini yang masih muda gitu. Jadi melihat wajahnya itu diserahkan, dipasrahkan kepada Allah. Pikirannya itu betul-betul tertunduk kepada iradatillah, tertunduk kepada kehendak-kehendak Allah yang berserakan di dalam kehidupan dengan realita yang ada ini. Jadi nek cara apa ya, ngaji itu ada yang ini. Fakta itu kan barang sing ketok yang bisa dijadikan bukti pembenar.
Tapi fakta itu terbentuk oleh realita-realita yang semestinya apa. Lalu orang mencari fakta di balik fakta, gitu kan? Mari di balik fakta itu lalu orang mencari makna. Makna itu adalah manfaat yang ada di dalam fakta, manfaat yang ada di dalam realita itu. Lah, orang yang berserah diri kepada Allah itu menembus ruang-ruang materialnya itu sampai kepada ruang-ruang makna-maknanya itu. Ya. Mungkin ini rada abot ya. Dipikir itu rada wong iku mendapati orang lain marah-marah pada dirinya adalah fakta. Wong muring-muring kepada kita di saat kita diuring-uringi orang itu kan fakta. Tapi fakta ini terbangun oleh realitanya apa? Oh iya pantes diuring-uringi wong pancene dhek salah. Ya ta? Ada hak orang yang marah-marah tadi itu yang tidak terberikan kepadanya. Sehingga apa? Kemarahan adalah ekspresi pembelaan atas hak yang tidak diterima dari orang yang dimarahi. Jangan tahu muring-muring Pak nanggone bojone Pak. Sering. Lah nek ditakoni, muring-muring ku lak fakta. Dipikir, apa kok ana muring-muring iki? Ternyata ada hak dia yang tidak tersampaikan, terberikan oleh siapa? Oleh istrinya. Jajal iku dinakno, lak wis meneng. Kan ya? Tapi ketika hak tidak terberikan dan hak tertahan tadi itu pasti ada makna. Lah kita itu sering tidak sampai pada makna ini. Pada makna ini. Apa kok gak sampai diwehke ning awakmu? Iki mesti ada sesuatu yang berarti di sini. Dan itu hanya bisa dipaham oleh orang yang yuslim wajhahu ilallah. Hanya bisa dimengerti oleh orang yang memiliki penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Cara pikirnya tadi itu dirunutkan dengan iradatillah, dengan kehendak-kehendak Allah. Ya. Maka ketika pandangan orang itu sudah berserah diri secara total, berislam tadi itu, wa huwa muksinun, lahir menjadi sosok yang ihsani. Bukan hanya islahi saja. Kalau islahi itu artinya memberikan manfaat, kemudian memberikan perbaikan situasi, ya toh? Tetapi ihsani, manfaat yang akan diberikannya itu tidak hanya berdimensi terbatas ruang di situ tadi, tapi tembus sampai alam ilahiyat, tembus sampai dengan gampangane apa ya, ruang di mana Tuhan itu menilai terhadap perbuatan orang itu. Ngapunten nggih, awak dhewe kadang-kala kalau belum sampai kepada penyerahan yang betul, Islamnya itu yang total, kemudian diikuti dengan ihsan, perbuatan awak dhewe iki mung nek jare cara Jawa kaya amun-amun. Seperti fata morgana, ketok-ketoke apik tapi jane sik durung apik. Sing apik ae durung apik, mindani yo sing elek, mindani yo eleke kuwi mau. Kenapa? Karena belum ada ihsani. Kita masih biasanya kan unsur yang paling dominan itu manusiawi. Nah, manusiawi itu islahi. Ya. Perbaikan-perbaikan yang sifatnya kemanusiaan. Sing mau muring-muring akhirnya gak muring-muring itu durung karuan iku sing wis apik. Kenapa? Belum sampai kepada ihsan. Nah, kalau Islamnya itu kemudian mendorong sampai ihsani, bahwa perbuatan yang dilakukan itu bermanfaat tidak hanya terikat ruang ini, tidak hanya terikat dunia ini, tetapi tembus sampai ruang uluhiyat, sampai dengan ruang daripada Tuhan, ya. Itu baru ihsani. Maka jenengan itu kalau kadang-kadang ini ya, nek maca hadis kan ini ya. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yakni subhanallah walhamdulillah. Jenengan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah
subhanallah walhamdulillah iku bobote luwih abot timbangane donya sak isine. Itu karena kalimat itu menembus dari ruang dunia ini sampai kepada ruang uluhiyat. Menembus gitu. Tapi nek padha wae ya tetap hanya muter-muter di sini aja, nggak sampai kepada yarfa'u, terangkat di sisi Allah. Nah, nggak sambung, nggak iso metu Pak, muter ning kene. Nah, Allah memberikan jalan kepada kita. Siapa yang ia berislam benar, total, kafah, utuh, lahir batin, omongane yo Islam, sikap lakune yo Islam, nyata. Tujuan-tujuan di dalam mengerjakan perbuatan juga Islam, nyata. Kemudian menjelma menjadi ihsan. Setiap perbuatan itu memang dipersembahkan untuk Allah, seolah ia menyaksikan Allah selalu mendengar dan melihat apa yang ia kerjakan. Maka faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Sungguh yang demikian itulah ia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Jadi pengikat kehidupan kita yang membawa kita pada keselamatan, membawa kita pada kebajikan, itu adalah keislaman dan keiksanan kita. Ya. Maka iman yang ada harus terus dibersamai, diikuti dengan amal-amal keislaman kita. Ya. Wa ila wa akibatul umur, dan hanya kepada Allah akibat-akibat perbuatan atau perkara-perkara itu. Iki awak dhewe kan sering pakai hukum sebab akibat, faat ba'as sababa, kan begitu di surat Kahfi ya. Wong ku pengen pinter ya sinau, pengen sugih ya nyambut gawe, tur rodok primpen ngono ya. Nyambut gawe oleh dipangan entek kabeh ya gak sugih-sugih kan gitu. Ada hukum sunatullahnya. Hukum sunatullahnya. Tapi ayat ini mengatakan wa ila wa akibatul umur. Terkait dengan ending akhir, akibat. Sebab itu di depan, akibat itu di belakang daripada sebab. Lah, akibat itu wa ila Allah. Itu adalah haknya Allah. Jadi akibat itu haknya Allah. Sebab itu hak kita. Jadi misalkan awak dewi nyambut gawe, ya, dengan nyambut gawe punya pendapatan, dengan pendapatan itu kemudian bisa mencukupi kebutuhan, dengan kecukupan kebutuhan itu maka hidupnya menjadi tenang tentram, aman nyaman. Ya. Nah, mata rantai sebab akibat yang terus seperti itu, ujung daripada akibat semua daripada urusan hendaklah Allah. Dari jenengan itu nek gak sampai ke situ, wal akibatu akibatul umur itu tidak sampai kepada Allah, nanti timbul yang namanya egoisme, muncul namanya arogan, ya. Jiwa-jiwa yang pongah, tetapi juga menjadi jiwa-jiwa yang rapuh. Ketika apa yang diusahakan itu menjadi kenyataan, maka dia merasa bahwa ini karyaku. Lalu dia pongah, menjadi orang yang congkak, sombong. Tapi begitu yang diingini tidak terwujud, ya, dia menganggap itu sebagai petaka, lalu berputus asa, putus harapan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, wa ila wa akibatul umur. Taruhlah satu prinsip hidup bahwa akibat-akibat dari suatu perkara-perkara itu adalah kepada Allah. Sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengajaran yang bisa memberikan jalan bagi kita di dalam melihat kenyataan hidup yang sangat kompleks seperti ini. Karena dunia memang darul ibtila, kampung di mana kita itu diuji. Ujiannya macam-macam, ya. Ada orang yang susah karena penyakit, ada orang yang susah karena istri, ada orang susah karena suami, ada orang susah karena tetangga, ada orang susah karena bisa saja faktor pemicunya itu beragam.
Kadangkala dulu kita ingin punya, begitu punya malah menyiksa kita. Gitu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka keislaman kita harus utuh. Dorongkan untuk tampil menjadi yang ihsan, yang selalu berbuat kebajikan, tidak hanya berdimensi ruang terbatas duniawi kita ini, tapi juga sampai tembus ke dalam ruang uluhiyat kita. Lalu yang ketiga, setiap perkara-perkara itu sandarkan ujung akibatnya kepada Allah. Ya. Mulai kadangkala satu kejadian itu menurut satunya ini adalah hukuman, menurut satunya ini adalah pengajaran, peringatan, menurut satunya ini adalah ujian. Padahal satu peristiwa. Ya, pandemik seperti ini boleh jadi bagi orang-orang yang terlalu banyak penyimpangan hidupnya, ya ini hukuman, layak untuk diberi hukuman sebagian dari yang ia kerjakan. Bagi yang taat, ini peringatan supaya kita lebih hati-hati. Ya, jangan sampai kita tenggelam di dalam kehidupan yang seperti ini. Nah, bagi orang yang sudah memiliki kekuatan iman, tetapi Allah ingin meningkatkan kualitas imannya, menjadi ujian. Ya. Diuji dengan peristiwa ini, kemudian dia lebih kuat lagi rohaninya, lebih hebat lagi ya jiwanya itu. Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita jadikan prinsip di dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita betul-betul bisa menjadi hamba yang menikmati setiap perjalanan hidup kita. Ya. Biyen awak dhewe ning kandungan ya durung iso ngrasakno nikmat ya. Ada yang ingat ketika di kandungan ibunya terus merasa enak gitu ya. Ibunya minum susu terus merasa, masih ingat? Kan enggak ada yang ingat sudah ya. Enggak ada. Lah kemudian kita ini lahir, mulai lahir sampai dengan hari ini, mosok sing terasa kok enggak enake. Kapan terasa enaknya? Kapan terasa nikmatnya? Padahal di surat Rahman itu selalu ditanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba. Lah kenapa terjadi itu? Ya jiwa kita belum yuslim dan ihsan, belum muslim dan muhsin itu. Maka ayat yang kedua memperingatkan, wa man kafara, siapa yang ingkar fala yahzunka kufru. Nek sampean ketemu wong sing pengko, ketemu orang yang kufur, orang yang memelihara keinatannya, kekeras kepalaannya, ya, kekeras hatiannya itu, ya, gak gelem yuslim, gak gelem muksin, gak mau mengembalikan akibatul umur itu ilallah misalkan. Jenengan kalau ketemu seperti itu, fala yahzunka, jangan menjadi orang yang ikut resah karena perbuatan mereka. Karena setiap orang akan menerima akibat perbuatannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, lana a'ma luna walakum a'ma lukum, walatus aluna amma kanu ya malun. Lengkap wis. Ya. Jadi kewajiban kita memang bergaul, bergumul, mempengaruhi orang menjadi muhsin, mempengaruhi orang menjadi muslim, mengajak orang untuk bersandar hanya kepada Allah. Tapi kalau kita mendapati realita, kenyataannya itu masih tidak sesuai dengan yang kita ingini, fala yahzunka kufru. Hatta kekufuran orang itu jangan membebani jiwamu. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Wahai Muhammad, tadi itu ma'anitum kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang sangat sayang, yang sangat penuh welas asih, ya toh? Sangat penyantun kepada siapa supaya dia bisa datang kepada Tuhannya dengan benar, menjalani hidup ini dengan tepat. Melihat umat yang tidak taat itu betapa beratnya jiwa Nabi menanggung itu, diilingi sama
Apa diingatkan sama Allah? Jangan membuat engkau sedih. Keengganan-keengganan itu jangan membuat jiwamu terbebani. Kenapa? Ilaina marji'uhum, kepada kami tempat kembali mereka. Jadi ning donya urusan-urusan tadi itu juga berujung kepada kekuasaan Allah. Di akhirat nanti marji'uhum, tempat kembali mereka, marjaknya, pijakannya itu juga kepada Allah. Fayunabbi'uhum bima amilu, kami akan wartakan, kami akan beritakan yang menghebohkan orang itu sendiri dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi kita sepele, aku gak gelem syahadat, gak gelem bersaksi kalau engkau utusan Allah. Ketoke mengono, tapi besok begitu disampaikan pada saatnya, di saat dia bertemu dengan Tuhannya, itu jadi ledakan masalah yang luar biasa. Karena bermula dari ingkar kufur itulah seluruh apa yang ia punya tidak bisa bermanfaat sedikit pun. Ya. Itu diwartakan pada saatnya nanti. Inna wa alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang tersirat di dalam dada-dada. Jadi mula awak dhewe iki dikongkon berhusnuzon dengan realita itu karena awak dhewe iki durung iso nembus ing dalem makna yang ada dalam realita itu dengan nalar kita saja, dengan akal kita saja, dengan pikiran kita saja. Siji tambah siji memang ono loro. Siji tambah siji ono loro. Tapi apa yang ngger siji tambah siji iku mesti loro. Nek siji cilik karo siji gede apa ya tetep isine loro cilik lan loro gede. Nah. Nalar kita itu penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang dipaksakan untuk memahami dengan sesuatu yang tidak terbatas. Maka ketika berhadapan dengan yang tak terbatas tadi, kembalikan bahwa akibatul umur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini pengantarnya biar agak panjang. Itu masih ada 15 menit ya. Hah? Oh 5 menit. Oh salah berarti saya. Saya kira sampai dengan setengah 6. Oke, monggo kalau memang ada yang mau ditambahkan, karena ilmu itu sifatnya melengkapi ya. Jenengan punya pengalaman, itu bagian daripada pengetahuan. Ya, jenengan bisa melihat sesuatu yang berbeda, itu juga pengetahuan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Mari kita buka. Alhamdulillah. Masih punya waktu 15 menit. Silakan. Pak Andrio. Monggo. Ada lagi sini ada. Ada yang mau Pak Wito, ya. Sambil dinikmati mboten napa-napa kok Pak. Yang bunder-bunder niku. Silakan Pak. Pundi? Iya Pak Bandia. Oh Pak Bandia, monggo. umat ini yang merupakan satu komplek daripada sifat yang ada di kita ini. Antara lain bahwasanya di situ selain apa ya kita ini mampu juga di situ
iblis, ada setan yang selalu menghidupkan. Jadi tujuan sampai mengikuti keteladanan Rasulullah ini kan banyak kendala-kendala yang dihindari. Jadi ya selain juga doa, juga rahmat dari Allah ini, boleh bagaimana akan berperiksa diri. Karena ini perjalanan yang jauh sekali, sehingga dengan adanya itulah maka katanya tentang perlu dijelaskan dan menjadikan Ya. Matur nuwun. Tadi jenengan sudah sampaikan nek Kanjeng Nabi iku Quran laku. Ya. Kanjeng Nabi itu akhlaknya Quran. Kanjeng Nabi niku dijogo karo Gusti Allah, asim, gitu, maksum gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita? Kita menjaga diri kita dengan Al-Quran, bermusahabah dengan Al-Quran. Makanya ayat sebelumnya itu bicara yen to awakmu kuwi diajak supaya nurut ing dalem apa sing didunke karo Gusti Allah. Iku ojo terus nyerekel, ojo ngeyel. Jadi ketika Al-Quran itu sudah dibaca, gitu. Fattabi'u Qur'ana, ikuti wis bacaane kuwi, saiso-isomu ikuti. Maka ketika kau mengikuti bacaan Quran itu, mengikuti apa yang kau pahami dari Quran itu, maka Nabi menjaminkan kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang teguh pada dua hal yang aku wariskan itu. Maka bahasa sederhananya, yuk sepanjang ada seruan dari Quran, ya kita ikut sedapat mungkin. Kita tundukkan, ya kita luruhkan ego-ego kita itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, insya Allah. Makanya kemudian kan orang Jawa itu orang yang paling kreatif ya. Lalu muncul tombo ati iku limo sak warnane moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Lah misalkan, dah warotil Qur'ana tartila, mendarus Quran, mentertil Quran, membaca Quran dengan runtut itu juga bagian daripada merawat supaya kita itu tidak tergoda oleh setan dan juga tidak terjerumus oleh nafsu kita. Ya, ngono tok ya. Selebihnya nanti diperdalam sendiri. Nah, karena intinya Kanjeng Nabi akhlaki Quran, berarti awak dhewe nek pengen niru Kanjeng Nabi, kita juga harus berselimutkan dengan akhlakul Quran tadi. Caranya ya iku mau diwaca, dipahami, kemudian diamalkan sesuai kemampuan. Jika dibacakan bagi kamu ayat yang diturunkan Allah, jangan ada kata nolak, tapi ikuti. Oke. Tentang penampilan tadi Ya. Antara sahabat tadi yang kayu tua kayu itu dengan surat Al-Quran ini kan beda usaha. Nah yang sahabat tadi masalah cuma cinta. Dan di surat Al-Quran ini ada usaha. Lalu bagaimana dengan sahabat kita? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai inna sa'yakum lasyatta, bahwa ikhtiar usaha kasab manusia itu beragam. Dan kita tidak boleh menakar potensi kita dengan potensi orang lain. Inilah yang kadangkala kita itu masuk wilayah uluhiyat tadi itu. Alladzi qaddara fahada. Allah itu memberikan kadar-kadar yang beragam dalam setiap ciptaannya. Sedangkan kita itu kadangkala ingin menyamakan kadar-kadar itu. Padahal tugas kita itu bukan menyamakan, tetapi membangkitkan supaya potensi kadar tadi itu tumbuh kembang optimal. Ya. Maka usaha untuk menumbuh kembangkan optimal itulah yang kemudian mendapat penilaian. Ya, mendapat penilaian. Bukan hasilnya. Makanya wal akibatu tadi itu. Wa ila wa akibatul umur. Semua perkara-perkara itu akibatnya, endingnya, hasilnya itu kepada Allah.
Jadi misalkan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ending itu selalu dihadapkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah. Nah, ketika orang tadi itu berusaha dengan kemampuan yang ia miliki, ternyata baru bisa pada level ya kayuku ya kayumu tadi itu, maka yang sudah fasih di dalam membaca tidak bisa menghukumi terhadap ini. Kenapa? Karena orang yang melakukan ini didasari dengan cintanya kepada Rasul. Makanya Rasul mengapresiasi bahwa walau masih dalam keadaan yang belum tepat secara bunyi, tapi karena hatinya itu tepat dan benar, maka yang ada di hati itu menjadi ukuran. Ini loh Pak, ngene. Kadangkala panjenengan niku bojone jenengan ngelokne sampean. Sampean dilokne. Padahal istri jenengan memaki jenengan itu bukan karena kebencian, tapi karena kecintaan. Terus jenengan ngerti, saking senenge bojoku sampai aku dilokne kaya londo sing kobong. Aku iki lho ya. Bojoku seneng nang aku, Pak. Tapi aku sering dilokne, sampean iku kok ya kaya londo sing kobong sih, Mas. Gregetne. Loh, kalimat itu kan nek dirungokne kan ya gak enak. Tetapi ketika kita itu menjiwai, enggak dia itu ekspresi dia, mampunya dia di situ, maka dihormati dan dihargai. Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dada mereka. Karena itu ikhtiar tetap dikerjakan. Makanya begitu ketemu Nabi, memang ceritanya itu hanya ingin menceritakan bahwa yang mencintai dan yang dicintai itu ada di surga. Belum diteruskan bagaimana ketika orang ini tadi ketemu dengan Nabi. Tentu ada perubahan-perubahan, tentu diajari oleh Kanjeng Nabi. Gimana orang yang dicintai tidak mencintai yang mencintai, ya toh? Maka kemudian dibimbing tentu, cuman tidak diceritakan di dalam riwayat itu. Tapi yakinlah setiap usaha itu akan memetik hasilnya. Dan hasil itu persembahkan kepada Tuhanmu kalau memang ingin menjadi orang yang memperoleh ya akibat daripada umur atau usaha itu tadi. Ngoten Pak nggih? Nggih. Masih ada waktu, barangkali ada yang masih mau tanya, monggo. Nggih. Monggo. Monggo. Tadi Ustaz viral Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi itu ingat di lisan. Pakai pipa. Nggih, assalamualaikum. Tadi Ustaz untuk ringan di lisan berarti dibantu sebetulnya dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Jadi Ustaz Salah ucap. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak. Nanti baca hadisnya. Jadi hadis itu bukan satu. Hadis itu tidak hanya satu. Jadi kalau jenengan baca di Muslim, nanti ada beberapa hadis cerita mengenai kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani indal mizan. Ada yang fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Ada subhanallah wa bihamdi. Ya. Jadi ketika kita membaca riwayat, insya Allah banyak riwayat-riwayat yang satu dengan yang lain saling menopang. Intinya adalah ketika jenengan bisa untuk menyebut lafadz itu dengan nilai yang betul-betul menembus ruang uluhiyat, tidak hanya ruang insaniyat. Yang saya maksud ruang uluhiyat tadi itu, mulai dari yuslim, muhsin sampai wa ila wahi akibatul umur, ya. Maka kalimat yang kesannya cuman ringan tadi itu ternyata bobotnya mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Jadi bagi jenengan yang pakai subhanallah wa bihamdi, monggo, ya, tidak apa-apa. Memang riwayatnya yang jenengan baca itu. Bagi saya yang nyampaikan subhanallah walhamdulillah, nggih monggo, karena riwayatnya yang saya baca itu. Enak loh. Nah, jadi memang kalau hadis itu banyak ya terkait dengan
bagaimana kita itu mengembangkan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya saya selalu mengatakan kita tidak merasa yang paling benar di dalam belajar. Karena proses daripada belajar itu ujungnya adalah merubah terhadap cara pandang kita dan perilaku kita. Insya Allah, ya. Oke, matur nuwun Mas, ya. Ada lagi? Ya, cukup ya. Ya, saya kira sudah cukup. Waktunya juga setengah 6. Sebelum dulu dengan doa, besok pagi kajian akan diisi oleh Ustaz Habibie Hamzah. Kemudian yang kedua,